salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwasi'u biha 'alaina al-arsad wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu, saya percepat mukadimahnya. Saya berdiri atau duduk ya enaknya ya? Saya berdiri aja ya. Allahu Akbar. Nah, berdiri ya. Sebelum saya mulai acara, saya doakan siapa yang mau maju ke sini hutangnya lunas. Jangan jauh-jauh, di depan sini Pak. Nah, ya silaturahimnya biar dekat. Ya Allah, lunas hutangnya ya Allah, lunas hutangnya ya Allah. Oh, yang tidak maju tidak punya hutang berarti ya. Insyaallah, insyaallah. Nah, sini Ustaz. Saya jauh-jauh dari Malang supaya tidak ada jarak di antara kita, tidak ada dusta di antara kita. Baik Bapak Ibu, saya percepat. Bersyukur alhamdulillah detik ini di luar sana masih ada saudara kita yang masih bermaksiat. Detik ini di luar sana mungkin masih ada saudara kita yang dihakimi masa sakaratul maut di ruang ICU, di ruang IGD. Di luar sana mungkin detik ini ada saudara kita yang dihajar massa, dilokalisasi, mungkin masih nyungsep ke got, mabuk. Di luar sana ada juta-juta romantika yang dilaknat sama Allah, diazab sama Allah, menjalani takdir qada yang tidak baik di luar sana. Detik ini, mungkin detik ini di luar sana ada suami istri yang lagi berantem di luar sana. Detik ini, alhamdulillah detik ini kita ditakdir sama Allah duduk di masjid Allah, ya Allah ya. Habis kajian subuh seperti ini ditakdir duduk di sini. Berarti insya Allah kita imani Allah sudah siapkan solusi indah dari semua masalah hidup yang kita hadapi saat ini. Gitu saudaraku. Kan kalau dari wajahnya kayaknya bermasalah semua gitu. Ekonomi, budaya, ya kan macam-macam gak apa-apa. Nanti matahari terbit Allah siapkan solusinya. Yang sakit Allah siapkan obatnya. Yang ekonominya jatuh Allah siapkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, gugurkan kewajiban, gugurkan rukun supaya gak hilang berkahnya. Mudah-mudahan ya sholawat dan salam selalu tercurah kepada beliau, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Anda semua, anak cucunya Anda semua hidup sampai matinya kelak menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, satu ayat untuk Anda amalkan. Kalau ayat ini diamalkan oleh Anda, insya Allah nanti apa sih? Coba, pengen bahagia atau pengen sengsara? Nah, amin, ini doa ya. Maka insya Allah Anda akan bahagia nanti. Nah, terus apa? Pengen sukses terus bangkit jaya berkah atau jatuh bangkrut? Sehat, berkah, kaya raya gitu ya. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Amin ya. Sehat akal, sehat mental, sehat spiritual, sehat finansial. Kalau bahasa Jawa, sehat imani, sehat awai, sehat duwite. Mau? Mau ya, insya Allah. Ini amalkan satu ayat.
sampaikan walaupun satu ayat ya. Amalkan surat Yunus ayat 62 dan 63. Surat apa? 62 dan 63. Ada yang tahu bunyinya? Belum. Sudah, nanti dilihat di handphone ya, nanti dibaca di rumah. Bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yunus surat 62 dan 63. Sampai di rumah dibaca 20 kali. Kenapa 20 kali? Supaya hafal. Kalau 20 kali belum hafal, tambah lagi 10, jadi 30. Pokoknya sampai hafal. Kan pendek. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sudah. Baca terus sampai hafal. Nah, kalau sudah hafal baru dibaca artinya. Bahasa Indonesianya itu artinya dibaca. Kalau sudah dibaca artinya, baru dalam hati janji. Ya Allah, saya janji mulai sekarang bawa ayat ini ke pasar, ke kantor, di rumah tangga, kemana-mana sekarang mau saya bawa ayat ini. Saya mengamalkan ayat ini. Nah, kalau Anda sudah mengamalkan ayat ini, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, insya Allah ketemu saya. Yang mobilnya masih 1 jadi 2 nanti. Yang rumahnya masih ngontrak punya rumah sendiri. Aminnya kok tidak berani, kenapa? Aminnya kok tertekan batin, kenapa? Yang istrinya masih 1, insya Allah 3 bulan lagi ini tambah soleha, tambah cantik. Bukan tambah 1, tambah soleha ya, karena Anda sudah mengamalkan ayat ini. Bisnismu lancar, usahamu lancar, dan ini yang saya amalkan. Kita mulai pelan-pelan ya. Bismillah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya walinya Allah, kekasihnya Allah itu tidak pernah takut dengan apapun, dan mereka tidak pernah sedih hatinya. Pelan-pelan. Sesungguhnya walinya Allah, kekasihnya Allah itu tidak takut dengan apapun. Apapun. Tidak takut kaya, tidak takut miskin, karena dia tidak terikat oleh kaya dan miskin. Kaya alhamdulillah, miskin alhamdulillah. Banyak orang dia senang, dia ciptakan diskusi-diskusi, halako-halako ketika banyak orang. Ketika sepi orang, dia juga senang. Dia bisa merenung, berzikir, tadabbur, tafakur, macam-macam. Ya kan? Apapun, nggak takut siang, nggak takut malam, nggak takut mati, nggak takut hidup, nggak takut celaka, nggak takut bangkrut, nggak takut apa-apa. Nggak takut presiden, nggak takut wapres, nggak takut menteri, nggak takut siapa-siapa. Nggak takut Jokowi, nggak takut Sang Prabowo, nggak takut Megawati, nggak takut Luhut bin Sarpanjaitan, nggak takut Listio Sigit dan Prabowo, nggak takut Dudu, nggak takut siapa-siapa. Takutnya cuma sama Allah. Nggak takut istri, nggak takut mertua, nggak takut Ustaz Ali, nggak takut Gus Dur, nggak takut siapapun, santet, jin, dajjal, nggak takut. Subhanallah. Awas kamu tak santet. Santet, saya walinya Allah. Haram hukumnya takut sama santet. Tapi bukan cuma bibir, tembus ke hati, tembus ke otaknya. Alam bawah sadar, belief system. Tiba-tiba malam-malam jam 12 malam, keluar. Di rumahnya ada suara benturan tanpa wujud. Waduh dia, apa ini? Ada suara ledakan tapi nggak ada wujudnya. Oh, ini jangan-jangan santet ini. Kan tadi siang diancam udah santet orang. Karena walinya Allah nggak takut. Haram kalau takut sama santet. Tiba-tiba ada asap, ada cahaya. Ini umpama ya, analogi. Tiba-tiba ada cahaya hitam di depannya Anda ini. Ada tulisannya santet. Oh, kamu santetnya. Tidak gentar sedikit pun Anda ini.
Oke, saya walinya Allah. Karena kamu sudah nyampe sini, kepala basah. Ayo sekarang kamu masuk ke saya atau gue yang masuk ke lu. Ayo, gitu ya. Walinya Allah nggak takut dengan apa-apa. Kamu yang masuk ke saya atau saya masuk ke kamu. Allahu Akbar. Tiba-tiba santaknya buyar lari dia. Itu namanya belief system. Karena ada orang diancam disantet. Kamu saya santet, dimasukkan ke hatinya, dipikirkan sama dia. Padahal nggak disantet, Pak. Dia cuma digertak saja. Cuman karena masuk sugesti negatifnya sakit beneran, Pak. Malamnya dia ngedrop, nggak bisa tidur. Paginya dia jatuh sakit. Asam lambungnya naik karena dia nggak nafsu makan. Akhirnya diperiksa dokter, nggak ada apa-apanya. Memang nggak ada apa-apanya. Yang sakit pikirannya. Akhirnya lari ke dukun. Waduh, kena santet. Nah, masuk dia. Nah, kalau begini susah obatnya, Pak. Boleh janji mulai sekarang saya tidak takut dengan apapun kecuali dengan Allah. Tidak takut mencoba apapun, usaha apapun. Gini, 10 tahun, 20 tahun yang lalu, ini cerita nyata. Misalkan ini, saya ketemu dengan orang 20 tahun yang lalu, dia masih susah. Rumah masih ngontrak, motor gak punya, mobil gak punya, sepeda ontel gak punya, SPP anaknya masih susah, ekonominya jatuh 20 tahun yang lalu. Ya kan? Terus berpisah. Nah tiba-tiba ketemu lagi loh. Ternyata hidupnya masih sama. Masih susah, masih slow. Padahal sudah gak ketemu 20 tahun. Loh kamu ngapain saja 20 tahun? Masa gak ada perubahan? Kan kasar anaknya, kasar istrinya. Itu kenapa? Berarti dalam hidupnya banyak ketakutan yang tidak pada tempatnya. Bisnis ini takut, usaha ini takut, ini takut, serba takut. Tapi kalau maksiat gak takut, riba dilawan, dijalani, selingkuh dijalani, sama istri pelit sama selingkuhannya royal. Di Jawa Timur banyak, di sini gak ada kayaknya ya. Insya Allah ya. Gitu Ustaz. Kekasih Allah tidak takut kepada apapun dan hatinya gak pernah sedih. Siapa dia? Nah, ayat 63 ini. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa dia? Wali Allah ini siapa? Orang yang hatinya ada iman dan dia selalu bertakwa. Itu saudaraku. Ayo saya tanya nih, siap? Janji. Saya bukan teori Pak, saya lagi belajar. Tapi bukan hanya belajar, saya jalankan. Di penjara 2 kali saya. 10 bulan saya jalani. Baru bebas. Ditangkap lagi Pak, di penjara lagi 4 tahun. Yes! Saya di penjara Pak. Kenapa? Penjara saya ubah jadi pesantren, penjara saya ubah jadi universitas, penjara saya ubah menjadi tempat tirakat. Jadi begitu bebas, insya Allah nanti Allah ganti semuanya. Tidak takut dengan penjara. Apa itu? Malaikat. Santet. Santet. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, coba nanti dilihat mana yang punya handphone. Pegang handphone. Punya TikTok atau YouTube. Ada TikTok. Coba buka Masjid Cahaya Surga 13. Coba. Ngetes satu orang saja. TikToknya buka Masjid Cahaya Surga 13. Ini ada hubungannya sama surat Yunus. Langsung saya closing aja ya. Ada Ibu TikToknya Masjid Cahaya Surga 13. Ada Masjid Cahaya Surga 13. Ada. Nah itu sudah, itu betul. Coba saya pinjam sebentar. Nih, Senin 11 Mei 2026 dari Masjid Cahaya Surga 13. Alhamdulillah ada lagi hamba Allah. Oke. Nanti dilihat di rumah. Nah sekarang matikan dulu. Nanti di rumah, jangan di sini ya. Ini saya terapkan ayat ini.
Jadi, nah setelah itu nanti dibuka lagi di YouTube, Gus Nur 1000 masjid, Gus Nur bedah rumah, dan banyak lagi, Gus Nur infak beras, apalagi banyak. Bapak Ibu, dulu saya dalam fase merintis, saya rumah masih ngontrak. Apa? Masih ada, masih ngontrak ini. Tak doakan nanti punya rumah sendiri ya. Dalam kondisi saya rumah masih ngontrak, alhamdulillah banyak orang datang ke saya minta tolong dibangunkan rumah. Dia nggak tahu kalau saya masih ngontrak, dipikir itu rumah saya. Kan memang kalau dari luar saya ini kan ada potongan orang kaya ya. Padahal ya enggak. Cuman orang itu selalu WA datang, Gus Nur tolong, tetangga saya rumahnya roboh, Gus Nur tolong dibantu Gus Nur. Dalam hati saya jawab, rumahku masih ngontrak, gue masih ngontrak gitu kan. Tapi banyak orang minta tolong dibuatkan rumah. Sampai suatu ketika saya nggak bisa nolak, ada orang Banten, nanti diputarkan videonya. Ada orang ujung kulon, rumahnya roboh, istrinya lumpuh, dia nggak bisa kerja, tiap hari cuma gendong istrinya ke sungai, mandian istrinya macam-macam. Nah, dia hanya makan dari belas kasihannya tetangga. Terus dia punya anjing 2, pelihara anjing 2, anjing itu disewa-sewakan ke petani usir-usir hama itu, dikasih 20.000, 30.000. Masuk ke WA saya, Gus Nur tolong dibantu orang ini, ujung kulon. Kan aneh Pak, kenapa nggak minta bantuan DPP setempat, dapil-dapilnya kan ada caleg-caleg di sana. Kenapa nggak minta tolong pemerintah, menteri sosialnya, minta tolongnya ke saya. Katanya sudah disurvei, difoto-foto, tapi nggak ada eksekusinya. Bu, saya panggil istri saya, Mama sini saya, tak tunjukkan WA-nya tadi, tolong dilihat ini. Mama yang memutuskan. Ternyata dilihat sama istri saya video, ternyata istri saya jawabnya begini, oh B, ini wajib kita tolong, yuk kita berangkat ke Banten. Saya jawab, loh Ma, kita aja rumah masih kontrak. Istri saya jawab, nggak apa-apa kita kontrak, nggak bocor juga kontrakan kita. Lah ini kan kasihan ini mau roboh. Ada videonya Ustaz. Nah, coba nanti saya cari, saya putarkan ya. Atau kalau nggak saya kirim ke WA-nya ada. Atau di YouTube ada, di TikTok ada. Akhirnya saya, istri, anak semua berangkat ke ujung kulon Pak. Dari Malang ke ujung kulon Pak. Akhirnya saya bangun rumahnya. Anaknya saya adopsi nggak boleh. Terus akhirnya anjingnya saya suruh buang, bangun rumahnya, kita bikinkan toko modal untuk kerja dia. Bu, rumah masih kontrak, bangunkan rumahnya orang. Dan sejak itu saya ketagihan. Setiap ada WA masuk, bangun rumah, WA masuk, bantuan kita bangun kita. Gak terasa sampai sekarang mungkin 25 rumah fakir miskin yang kita bangun. Padahal kontrak Bu. Nah ini ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jangan takut dengan miskin. Gak apa-apa juga miskin tujuannya kalau memang miskin beneran. Tapi insya Allah surga Allah absolut menunggu Anda nanti. Kan gitu. Lalu 1000 masjid, Anda lihat itu. Dilihat nanti ya. Di mana ada bencana kita ke sana, bangun masjid, uang saya, uang keluarga, uangnya umat. Sampai sekarang sudah 132 masjid sudah kita bangun. Ini bukan pamer, bukan riya. Ala inna auliya Allah itu bukan teori maksudnya. Jadi ini supaya praktek. Nah sekarang yang terakhir, Masjid Cahaya Surga 13 di Kota Singosari, Malang. Sekarang sudah jadi masjidnya 100%. Dan masjid itu saya buka 24 jam, makanya nggak saya kasih pintu. Supaya dibuka 24 jam. Dan ngasih makan setiap tamu 3 kali sehari, gratis. Jadi kalau Anda ke sana, kapan saja, monggo, mau lihat cucunya kuliah di Malang atau siapa, atau mau healing ke Batu kemana sekali ke Jatimpak, daripada tidur di hotel, tidur di Masjid Cahaya Surga 13. Untuk ibu-ibu 30 orang cukup ruangannya, untuk bapak-bapak bebas 50 orang cukup. Gratis makan sehari 3 kali, gratis tis
Sudah ditutup pintunya. Silakan Pak. Demi Allah ini bukan ngomong kosong, nyata ya. Saya bilang sama Marbot, kalau nggak ada saya, tolong muliakan tamu, siapapun dia, kasih makan sehari 3 kali. Kalau ada tamu mengeluh, saya pecat kamu jadi Marbot. Marbotnya kita gaji 2 juta sebulan. Dan Bapak Ibu tahu, yang mau tak sampaikan kepada Anda, yang mau saya sampaikan kepada Anda, saya bangun masjid itu tanpa modal. Modalnya modal dengkul, modalnya modal bismillah, modalnya modal ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Cuma modal itu saja. Akhirnya pas bangun sampai dikubah mangkrak 4 tahun karena saya ditangkap polisi itu. Saya dipenjara 4 tahun mangkrak masjidnya. Itu ceritanya. Tanggal 25 April saya bebas. Saya datangi, ya Allah, nggak bisa dilewati, sudah rumput, nggak bisa. Motor 25 April 2025 saya bebas. 29 April saya langsung genjot lagi. Sekarang sudah selesai total 100%. Saya tunggu ya di Kota Malang ya. Siap? Singosari Ustaz, Desa Kelampok, Singosari Malang. Di Google Map ada, di TikTok ada, di YouTube ada, di IG ada, di mana-mana ada. Masjid itu sudah viral. Coba saya tanya, ada nggak di sini yang sudah tahu masjid itu? Yang sudah tahu, yang sudah dengar? Loh, belum ada tahu. Tadi ada, antum tadi bilang. Nah ini sudah tahu. Tiap hari lewat di TikTok Anda. Nah, gitu Pak. Tidak pernah takut dengan apapun, terserah. Tukangnya setiap minggu 9 juta. Tidak pernah ada saldo. Jadi kalau sudah gajiannya tukang mau datang, belum ada uang, ya Allah, gajinya tukang besok 9 juta, tolong disiapkan ya Allah. Di rekening sudah nggak ada ya Allah. Kalau saya nggak usah digaji lah, yang penting tukangnya digaji ya Allah. Ting, masuk M-Banking. Jadi sampai sekarang hampir 6 tahun nggak pernah, cuma mangkrak 4 tahun di penjara itu aja. Hampir 6 tahun pembangunannya lancar terus. Namanya Cahaya Surga 13. Setiap hari ada tamu, tidak pernah berhenti. Itu berangkat dari ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak takut. Saya tunggu ya. Kapan kira-kira mau ke sana? Besok? Siap ya? Naik kereta api, nanti turun di Singosari, nanti kita jemput. Ada antar jemputnya, pakai mobil Innova Reborn. Dijemput, WA. Subhanallah. Kenapa Gus Nur kok punya masjid seperti itu? Kalau Joko Karyan no saldo. Kenapa? Karena saya sering melihat ada orang punya masalah di kantor, punya masalah di rumah tangga, Bapak Ibu, nggak kuat pikirannya, dia lari. Dia jalan tanpa tujuan, dia jalan mencari masjid untuk itikaf, untuk menenangkan diri. Begitu ketemu masjid, ternyata pintunya digembok. Ketemu masjid, pintunya digembok. Waktu bangun minta sumbangan ke umat, begitu selesai digembok. Dibuka pas sholat saja. Malam udah gelap semua, nggak ada cahaya. Jadi banyak hambanya Allah itu pengen cari masjid, nggak ada, karena masjidnya digembok. Nah, atas ide itulah saya buat masjid yang tidak digembok. Makanya tamunya kadang jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam menjelang subuh baru ada tamu datang. Yang kelaparan, yang belum mandi, yang ini, yang itu. Banyak sekali tamu yang susah seperti itu. Sekarang ada dari Makassar ya, Bapak lihat kan? Dari Makassar, Ponorogo, Papua yang datang itu. Allahu Akbar. Apa di Papua nggak ada masjid? Banyak, tapi digembok. Dia rela terbang ke Malang, Bapak. Dari Jakarta banyak yang ke Malang. Allahu Akbar. Oke, sebelum saya tutup dengan rukyah atau doa, siap mengamalkan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siap ya? Siap. Gak takut dengan apapun. Siap. Surga menunggumu. Lagian ngapain saya takut? Apa sih? Saya dengar-dengar Anda mau dimutasi. Oke, yes.
Orang mau dimutasi cari dukun, cari kuburan, minta supaya nggak dimutasi. Kenapa kok takut sama mutasi? Nanti anak saya kasihan sekolahnya, aku jalan sajalah. Kalau memang Anda nggak seret minta, ya Allah, kalau boleh saya nawar, tolong dong jangan dimutasi saya. Gitu aja, nggak usah ke dukun. Sama dukun suruh makan kembang, dimakan kembangnya. Astagfirullahaladzim. Nah sekarang yang terakhir Bu, saya mohon doa restu. Saya mohon doa restu. Di depannya masjid itu ada lahan kosong, masih punya saya juga. Saya lagi mau bangun akademi pondok pesantren tahfidz Quran gratis juga. Belum selesai, baru fondasi. Tapi nggak apa-apa walaupun belum selesai. Kalau Anda punya anak, punya sepupu, punya ponakan, ya atau Anda sendiri pengen menghafal Quran, langsung aja datang sekarang. Nggak usah nunggu pesantrennya jadi. Sudah ada ruangannya, sudah ada ustadznya. Gratis. Gus Nur, saya pengen ke sana menghafal Quran, tapi saya nggak punya uang beli tiket. Tak belikan tiketnya, ayo. 1-2 orang, kalau sampai henti jangan ya. 2 orang lah, ayo. Saya pengen menghafal Quran Gus Nur, tapi saya nggak punya tiket. Hubungi sekali, langsung dibelikan sekarang. Coba Pak. Karena saya yakin mobil saya nanti kalau saya mati jangan-jangan jadi pindah tangan hak milik orang. Rumah yang sekarang saya punya itu jangan-jangan setelah saya mati entah tahunnya keberapa, jangan-jangan itu jadi hak milik orang. Naudzubillah min dzalik. Semua yang kita punya, kita kejar mati-matian itu, nanti setelah Anda mati, Anda akan melihat dari alam barzakh. Ya Allah, hotelku sekarang sudah pindah tangan. Ya Allah, rumahku sekarang sudah pindah tangan. Ya Allah, istriku yang cantik sekarang pindah hak milik. Naudzubillah, jangan. Kalau bisa ada suami istri dunia akhirat ya. Walaupun Anda meninggal, mudah-mudahan istri nggak nikah lagi ya. Amin. Tapi Anda nggak adil ya. Kalau Anda meninggal, istrimu, Dek, Ma, Umi, jangan nikah lagi ya. Tapi begitu istrinya meninggal, belum 3 hari Anda nikah lagi. Nah, boleh ya. Coba, sekarang tahun berapa? 2026 ya. Kira-kira kalau 25 tahun lagi, berapa Ustaz? Berapa? 51. 2051. Kalau 50 tahun lagi berapa? Saya nggak hafal saya. Berapa? 2075. Ah iya 2075 betul ya? Iya betul. Saya mau tanya 2075 ada di mana nanti? Di mana? 2075 di mana? Di alam barzakh. Pasti kan? Terus rumahmu, mobilmu, hotelmu gimana kira-kira? Iya, ahli waris. Amin, amin. Syukur-syukur kalau turun-temurun. Karena sekarang banyak orang meninggal belum 7 hari, hartanya jadi rebutan anak cucunya. Bacok-bacokan di perdata, di sidang, jadi rebutan warisan. Dijual, akhirnya jadi milik orang. Nah makanya yuk kita buat satu amalan bagaimana supaya ketika kita meninggal boleh semuanya jadi milik orang, tapi ada satu amalan yang tetap menemani kita sampai surganya Allah. Apa itu? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini tak putarkan videonya. Doakan saya ya. Saya minta Al-Fatihahnya nanti 1 kali. Ya Allah, mudah-mudahan cita-citanya Gus Nur tercapai. Amin. Di Palu saya sudah punya pesantren tahfidz Quran gratis 3 lantai. Sekarang saya mau bangun lagi di Malang biar dekat. Akademi, tapi tak kasih nama akademi, tidak tak kasih nama pesantren. Kenapa? Karena sekarang pesantren ada kiai mengambil santrinya, menzinai santrinya sampai 50 santri dizinai sama kiainya. Ada lagi 50 berapa santri disodomi sama kiainya. Pesantren tercemar. Jadi saya nggak pakai nama pesantren, saya pakai nama akademi. Ya biar kekini-kinian ya. Akademi Cahaya Surga 13 tahfidz Quran gratis. Coba Ustaz. Nih videonya. Biar tahu lokasinya ya.
Bismillah ya Ini Allah. juga orang soleh. Nah, ini. Sedekah ini satu paket taman ini. Nah, ini masjidnya Bapak Ibu. Akbar. Nih tampak Ini dari masjidnya. luar. Jadi Anda kalau apa namanya? Ya udah duduk di sini lihat koi. Loh, ada tamannya. Kasih makan koi. Insya Allah lah berkurang beban pikiranmu. Nggak Ya, kelihatan. lagi ngaji, zikir, Allah Akbar loh. Kan? Kasih makan. Ini makanannya ada di sana tuh, ya kan? Nih teman-teman. Nah ini Doakan ya. depan masjidnya ini. Tidak henti-hentinya berjuang ya ini untuk mencetak penghafal Quran. Ini akan kita bangun semacam akademi Cahaya Surga 13. Di sini akan kita bangun Nah, itu. akademi Cahaya Surga Alhamdulillah. 13. Ada gedung untuk kantor dan untuk ruangan untuk akademi khusus melahirkan mencetak penghafal Quran gratis. Nah ini doakan mudah-mudahan cepat selesai, ini perjalanan masih panjang ya Allah. Yang sehati ya, yang seperjuangan karena ini zaman fitnah ini. Sudah dibus. Yang seperjuangan saja, yang satu resonansi. Yuk sampai Al-Fatihahnya satu kali ya, Bismillah. Ini ada orang Jogja yang mutangin maksudnya gini, Gus Nur tak bangunkan dulu, nanti kalau sudah selesai Gus Nur kalau ada rezeki dicicil ke saya. Namanya Pak Tahir sama Pak Andi. Mudah-mudahan Pak Tahir dan Pak Andi dikuatkan hatinya gitu ya, dan saya dilancarkan rezekinya cepat jadi sehingga nanti banyak melahirkan penghafal Quran yang tidak koruptor, yang tidak korupsi, yang tidak selingkuh, yang tidak mencabuli santrinya ya, dan seterusnya. Doakan ayo sama-sama ya Allah, mudah-mudahan Akademi Tafsir Quran Cahaya Surga 13 dengan barokahnya Al-Fatihahnya jamaah-jamaah ini ya Allah mudahkan Al-Kafir Al-Ghani Al-Mughni Al-Wahhab Al-Fatah Ar-Razak wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ala hadiniya bi barakatil basyiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.